Mari ngebahas alur cerita anime Bakemonogatari, seri setelah Nekomonogatari. Koyomi Araragi yang datang terlambat sekolah, lari dan saat di tangga dia melihat ada gadis yang jatuh. Araragi menangkapnya, dia adalah Shinjogahara Hitagi. Anehnya Shinjogahara memiliki bobot ringan seperti tidak ada apa-apanya. Kemudian dia bertanya pada sahabatnya Hanekawa Tsubasa tentang Shinjogahara, bahwa dia teman SMP-nya dulu dan Shinjogahara adalah atlet lari. Ketika Araragi pergi, Shinjogahara datang mengancamnya karena mengetahui berat badannya. Ia menjelaskan bahwa seekor kepiting mengambil berat badannya. Araragi mengatakan kepadanya bahwa ia dapat membantu dengan membuktikan luka di mulutnya yang ditimbulkan tadi sudah sembuh. Mereka pergi menemui kenalan Araragi, Meme Oshino, sang ahli kasus keganjilan. Oshino menjelaskan bahwa yang mengambil berat badannya adalah kepiting berat dan mau membantu dengan syarat 100.000 yen, menyuruh mereka datang kembali ke sini saat malam. Di rumah Shinjogahara, ia bercerita tentang ibunya yang telah tertipu mempunyai hutang besar karena percaya aliran sesat. Akibatnya orang tuanya bercerai. Malam harinya mereka menemui Oshino melakukan semacam ritual dan berdoa. Dengan Shinjogahara menceritakan ibunya pernah membawa sekte sesat ke rumah dan melecehkan Shinjogahara. Akhirnya kepiting berat itu datang menyerang Shinjogahara. Oshino membantu melawan dan Shinjogahara memohon kepiting untuk mengembalikan hubungan dengan ibunya dan keadaannya semula. Di episode 3, Araragi pergi ke taman untuk menghindari adik-adiknya karena sekarang adalah hari ibu. Shinjogahara tiba-tiba datang ingin berterima kasih karena telah membantunya sebelumnya. Kemudian Koyomi melihat gadis yang tersesat. Araragi bertanya pada gadis kecil itu dan diabaikannya. Araragi pun mengejutkannya dengan membenturkannya. Akhirnya gadis itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Hachikuji. Ternyata dia ingin ke rumah ibunya, namun ketika Araragi, Hachikuji, dan Shinjogahara mencoba pergi ke alamat itu, mereka terus-menerus tersesat. Araragi berasumsi Hachikuji telah menjadi korban keganjilan. Shinjogahara pergi menemui Oshino untuk meminta bantuan, sementara Araragi dan Hachikuji kembali ke taman. Hanekawa yang kebetulan lewat, mampir ke mereka dan mengobrol. Setelah Hanekawa pergi, Araragi menerima telepon dari Oshino yang mengatakan bahwa ia memberikan instruksi tentang bagaimana menyelesaikan masalah Hachikuji. Sementara menunggu Shinjogahara, Hachikuji menceritakan dirinya adalah anak tunggal dari pasangan yang telah mengalami perceraian. Hachikuji sekarang di bawah pengawasan ayahnya. Hachikuji ingin bertemu ibunya yang telah lama dan hampir tidak bisa mengenali wajah ibunya. Shinjogahara kemudian tiba dan bilang Araragi sebenarnya dia tidak bisa melihat Hachikuji selama ini. Hachikuji adalah hantu siput yang tersesat. Ia hanya dapat dilihat oleh yang memiliki bawah sadar. Shinjogahara lalu mengantarkan mereka berdua dari arahan informasi yang diberikan Oshino. Sesampainya di alamat tujuan, ternyata itu sudah menjadi tanah kosong. Namun Hachikuji senang dan menghilang mengatakan dia akhirnya pulang. Setelah itu, Shinjogahara mengakui bahwa dia jatuh cinta dengan Araragi. Araragi menanggapi perasaannya dengan persyaratan mereka tidak akan menyembunyikan hal apapun satu sama lain. Pada akhir episode 5, Araragi bertemu Hachikuji lagi yang menyatakan bahwa ia sekarang adalah roh yang bisa berkeliaran kemanapun dia suka. Episode 6, dalam perjalanan ke rumah Shinjogahara, kebetulan Araragi bertemu Surugakan baru, si atlet basket adik kelas Shinjogahara. Pada saat belajar dengan Shinjogahara, Araragi bertanya pada Shinjogahara apakah dia kenal Suruga karena mereka berdua adalah sesama atlet. Suruga adalah anak yang tahu mengenai berat badan Shinjogahara saat peristiwa kepiting, selain Araragi. Singkat cerita, dalam perjalanan Araragi ke Oshino untuk memberikan uang dari Shinjogahara, ia diserang secara kejam oleh seseorang yang mengenakan jas hujan. Shinjogahara menemukan dia terbaring di rel, dan karena dia lupa uang bayaran Oshino. Besoknya Araragi pergi ke rumah Suruga.
dan Suruga berani jujur bahwa dia adalah yang menyerangnya malam itu. Dia mengungkapkan bahwa lengannya memiliki cakar monyet. Araragi kemudian mengajak Suruga ke Oshino untuk bantuan, di mana ia bercerita bahwa dulu ibunya pernah mewarisi lengan mumi, dan Suruga pun beberapa kali memohon dan berdoa pada lengan mumi itu, membantu masalah pribadinya. Namun kali ini dia sangat cemburu pada Araragi karena pacaran dengan Senjogahara, tanpa memperhatikan bahwa tangan iblis telah tumbuh dan melekat pada dirinya. Dan hanya malam hari lengan itu tak akan bisa dikontrol. Oshino menduga bahwa itu adalah setan hujan yang menyebabkan mengambil sebagian dari jiwanya. Malamnya Araragi memutuskan menghadapi Suruga sendirian, dan sampai pada akhirnya diselamatkan Senjogahara yang sebelumnya dihubungi Oshino. Dengan adanya Senjogahara, setan hujan tidak dapat melanjutkan serangan dan Suruga sadar kembali, sehingga kontrak dengan setan bubar dan pergi. Namun meskipun setan sudah pergi, lengannya masih belum pulih sepenuhnya. Pada akhirnya dia menjadi teman baik dengan Araragi dan Senjogahara. Episode 9, sekarang Araragi harus berurusan dengan hantu ular putih yang mengusik dan menempel pada tubuh Sengoku, teman lamanya sekaligus teman adik-adiknya, yang dia temui di sebuah kuil untuk menempatkan jimat atas permintaan Oshino. Araragi kemudian bertemu gadis itu lagi yang saat itu ia bersama Hanekawa di toko buku, yang akhirnya Araragi ingat bahwa dia adalah Nadeko Sengoku, teman adik perempuannya yang dia temui saat kecil. Dia dan Suruga mencari dia dan mengajaknya ke rumah Araragi. Sesampai di sana, Sengoku melepaskan pakaiannya, ada tanda seperti sisi ular di kulitnya. Sengoku menjelaskan bahwa itu adalah kutukan yang diberikan teman sekolahnya setelah Sengoku menolak pengakuan dari anak laki-laki itu. Araragi pergi ke Oshino, ternyata kutukan itu tidak berbahaya, dan menyuruh Araragi menangani itu sendiri dengan panduan yang diberikan Oshino. Dan mereka kembali ke kuil. Sementara ritual itu tampaknya berhasil, Araragi melihat bahwa ular itu ada dua. Araragi pun berkelahi dengan salah satu ular itu, sementara ular yang lain sudah pergi. Dan berakhir Araragi terdiam bersama Suruga sehingga ular itu pergi dengan sendirinya. Selanjutnya episode ke-11, yaitu berhubungan tentang kisah Nekomonogatari. Link bisa diklik di pojok atas atau di deskripsi. Yang intinya adalah Hanekawa pernah dirasuki kucing terkutuk dan berakhir di tangannya Araragi dan vampir Kisot. Akan tetapi di episode sekarang ini, kucing terkutuk itu muncul dan mengganggu Hanekawa lagi. Diakibatkan Hanekawa mempunyai stres yang tinggi. Araragi yang melihatnya bolos sekolah berada di taman dan dengan telinga kucing yang ditutupi topi. Araragi pun mengajaknya ke tempat Oshino. Di sini Oshino membuat Hanekawa berubah ke bentuk kucing terkutuk, dan ditangkapnya dengan mudah diikat di atas bangunan. Sementara Araragi sekarang membutuhkan bantuan Kisot, tapi dia pergi menghilang. Araragi langsung menghubungi teman-temannya untuk membantu mencari Kisot. Meskipun pada akhirnya tidak ada yang bisa menemukan tanpa terkecuali Araragi. Sampai pada malam hari, di tengah jalan Araragi tiba-tiba dihadang kucing terkutuk yang lulus dari ikatan Oshino. Kali ini entah gimana dia berpihak pada Araragi dan membantu mencari Kisot. Di tengah perjalanan, kucing itu menjelaskan bahwa ada cara untuk mengurungnya tanpa mengandalkan si vampir Kisot. Hanekawa mengalami stres berat adalah karena tekanan yang dirasakan dari cintanya yang tak terbalas kepada Araragi. Araragi kaget, bingung mendengar dari kucing itu. Setelah berdebat dengan kucing bahwa itu adalah kesalahan, si kucing mengatakan kepadanya bahwa ada cara lain lagi untuk menenangkan stresnya, dengan membunuh Araragi. Araragi sempat setuju dan nyaris mati, akan tetapi dia sadar akan nyitanya dengan Senjogahara dan memutuskan dia tidak ingin mati. Araragi yang kesakitan memanggil nama gadis vampir Kisot yang tiba-tiba muncul dari bayangan Araragi. Semuanya beres setelah Kisot menggigit leher kucing dan kembali ke bentuk Hanekawa. Hari berikutnya, Araragi, Hitagi, Suruga, dan Hanekawa kembali ke tempat Oshino, mencarinya untuk berterima kasih atas semua hal. Tetapi Oshino tidak ada, hilang. Araragi menyimpulkan bahwa Oshino percaya dia bisa menangani masalah tentang Hanekawa saat itu.
Thanks sudah nonton, dukung Ringsan Channel dengan subscribe, like, dan share.